Baiklah teman-temanku semuanya, apa kabar? Apa kabar semuanya setelah kita semua melaksanakan yang namanya perayaan 17 Agustus. Mungkin di tempat teman-teman lebih rame dibanding di tempat saya. Karena di tempat saya untuk tahun ini sepertinya tidak ada yang namanya itu seperti lomba-lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang, dan lomba-lomba seperti tarik tambang. Itu sepertinya di tempat saya tidak ada untuk tahun sekarang ini. Nah, kalau di tempat teman-teman semuanya ada, itu saya rasa lebih rame lah, tentunya lebih rame sekali dan lebih meriah. Tetapi bagaimanapun acara yang diadakan, yang penting kita untuk tahun 2022 ya, itu patut mensyukuri ya, patut bersyukur sekali, dikarenakan untuk tahun sekarang ini negara kita tercinta Indonesia ini kembali lagi bisa merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya, yang mana tahun sekarang ini bertepatan dengan tahun yang ke-77 ya teman-teman. Jadi memang sempat terhenti atau tidak ada perayaan yang begitu besar seperti tahun ini, itu kurang lebih hampir 3 tahun ya. Tetapi di tahun yang sekarang ini, di 22 ya, tahun 2022 ini, syukur alhamdulillah negara kita sudah bisa kembali merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya. Dan semoga saja badai yang selama hampir 3 tahun itu jangan lagi pernah ada, jangan lagi pernah datang, karena cukup terasa sekali dampak yang dirasakan oleh kita semuanya, baik itu di dalam bekerja, baik itu di dalam beraktivitas dan lain sebagainya. Itu sangat dibatasi sekali ya waktu itu. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi kembali, amin. Karena kalau sampai itu terjadi, waduh, bisa berabe kita ini sebagai manusia yang inginnya itu kan bisa bekerja, bisa mendapatkan cuan ya, sehingga bisa untuk jalan-jalan, untuk belanja-belanja, untuk makan-makan, nah dan lain sebagainya. Kalau kita tidak dibebaskan di dalam beraktivitas, di dalam bekerja, tentu kita semua akan sangat-sangat kesulitan sekali di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Dan untuk saat sekarang ini saya sedang mencari udara segar ya, mencari udara segar lagi, yang mana saya sekarang ini berjalan-jalan di area desa, yang mana di depan sana itu tampak oleh kita gunung yang menjulang tinggi,
dengan begitu indahnya. Dan untuk cuaca atau udaranya saat sekarang ini di sini terasa sangat-sangat sejuk sekali teman-teman, dengan anginnya yang semilir ya. Untung saja nih saya tidak ngantuk ini, karena biasanya dengan angin yang semilir begini ini bisa meninak bubukkan kita untuk tertidur. Itu biasanya kan kalau ada gubuk ya, ada dibangun gubuk kecil begitu biasanya. Kalau di tempat-tempat ladang-ladang warga seperti ini, itu biasanya ada gubuk-gubuk kecil gitu, atau yang terkenal dengan nama kalau di Jawa itu ranggon ya. Nah, cobalah nanti saya cari untuk ranggon itu sebenarnya apa kalau yang di bahasa Indonesia. Tetapi sepertinya sih itu gubuk ya, tapi bukan gubuk derita seperti yang dilakukan oleh siapa itu dulu, itu ada, bukan ya. Jadi itu ranggon itu adalah satu tempat untuk para petani itu beristirahat setelah mereka itu lelah di dalam melakukan aktivitas mereka sebagai seorang petani. Seperti yang tampak di depan mata kita ini adalah ladang warga yang ada di sini. Ini sebelumnya ditanami tanaman jagung, yang mana untuk jagungnya saat sekarang ini dalam keadaan yang sudah dipanen dan sudah selesai, sehingga itu tampak untuk pohon-pohonnya itu sudah mulai mengering. Jadi warga yang ada di sini itu kalau musimnya itu sudah musim mendekati kemarau ya, atau ibaratnya itu curah hujan itu sudah mulai menipis ya, sudah mulai berkurang, itu biasanya para petani yang ada di desa-desa itu melakukan penanaman jenis-jenis yang seperti ini. Nah, kalau yang tahan air biasanya ya tanaman singkong ya. Tanaman singkong itu biasanya dia bisa bertahan cukup lama ya. Kemudian singkong pun sekitar ya 3 sampai 5 bulan mungkin itu juga sudah besar-besar isinya, dan itu sudah bisa diambil isi-isinya itu, umbinya itu. Karena singkong pun bisa juga dijadikan untuk bahan pangan pokok ya, jadi bahan pangan pokok sebagai pengganti daripada beras ya. Jadi mungkin di antara teman-teman dari Cerita Cinta TV ini ada yang belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya yang namanya nasi tiwul. Nah itu jadi nasi tiwul itu biasanya, bukan biasanya, memang begitu. Jadi nasi tiwul itu berasal dari umbi singkong yang prosesnya itu biasanya dengan melalui proses setelah singkong itu diambil umbinya dari batangnya itu, kemudian dilakukan pengupasan ya.
Jadi kulit dari singkong itu dikupas, kemudian direndam, biasanya direndam di air. Nah, kalau yang ingin agak cepat itu biasanya dimasukkan ke dalam air panas ya. Jadi dimasukkan ke dalam air panas, jadi bukan direbus loh ya, beda. Kalau direbus itu air yang direbus dimasukin umbi-umbi singkong itu, tetapi kalau ini prosesnya berbeda. Jadi air yang sudah panas itu diangkat dari api, kemudian dimasukkan umbi yang sudah dikupas itu pun tidak lama ya, hanya beberapa detik saja. Kemudian dilakukan pengeringan ya, dilakukan pengeringan dengan cara yaitu dijemur. Nah, nanti setelah dijemur, umbi-umbi itu tadi akan terlihat mengering ya. Nah, setelah mengering, proses selanjutnya itu adalah dengan cara dicuci ya. Jadi dicuci itu si umbi-umbi yang kering itu, tetapi namanya itu sekarang sudah tidak umbi lagi. Jadi karena sudah kering, dia namanya jadi sudah berubah, dia menjadi gaplek ya. Jadi namanya sekarang menjadi gaplek. Nah, gaplek itu kemudian dicuci ya, dicuci. Kemudian kalau zaman dulu itu di tempat saya itu biasanya ditumbuk dengan menggunakan alat penumbuknya itu. Nah, kalau di zaman sekarang ini mungkin dikarenakan sudah zaman maju ya, itu tidak lagi ditumbuk teman-teman, tetapi untuk sekarang ini gaplek itu tinggal di slab ya, di slab, kemudian dia akan menjadi seperti tepung begitu. Setelah menjadi tepung itu kita ambil seberapa kita kira-kira akan memasaknya untuk keperluan makan. Nah, misalkan ya katakanlah setengah kilo, nah mungkin ya. Nah, si tepung-tepung itu kemudian dikepret-kepretin, dikepret-kepretin ya, itu diberikan air secara perlahan, sedikit-sedikit, sambil si tepung itu diuyak-uyak gitu loh ya, digoyang-goyang lah, pokoknya diratakan dengan menggunakan tangan juga bisa. Nah, dengan sendirinya si tepung dari gaplek itu tadi dia akan menjadi bulatan-bulatan kecil ya. Dia akan menjadi bulat-bulatan kecil begitu. Nah, setelah dia cukup rata air yang untuk membentuk si tepung dari gaplek itu menjadi bulat-bulatan itu tadi ya, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan cara dimasak ya. Memasaknya dengan cara biasanya itu dikukus ya, dikukus, jadi sama kayak menanak nasi begitu, jadi dia dikukus. Nah, nantinya itu akan menjadi nasi, namanya itu nasi tiwul ya. Dan itu nasi tiwul, untuk informasi kepada teman-temanku semuanya yang belum pernah makan, bisa mungkin diorder secara online mungkin ya, cari-cari saja, barangkali penasaran.
ya. Kemudian itu teman makannya itu biasanya dengan urap-urap, kemudian dengan tempe goreng, apalagi dengan yang namanya itu ikan asin ya, ikan asin. Kalau di Sunda itu namanya itu pedak. Enak sekali itu pedak itu teman-teman. Pedak itu ikannya itu agak kecil gitu ya, tidak terlalu kecil tapi ya sekitar 2 jari lah besarnya, yang mana itu sudah diproses dibuat ikan asin, itu namanya pedak. Itu wow sekali itu kalau dipakai makan dengan makan menggunakan ini tadi, nasi tiwul ini tadi. Dan mungkin juga teman-teman ada yang belum pernah mengetahui, mengenal yang namanya itu ngoblak. Nah, ini ngoblak itu kalau menggunakan nasi putih itu kurang cocok teman-teman. Jadi yang namanya ngoblak itu biasanya menggunakan nasi tiwul ini, apalagi ditemani dengan lalapan-lalapan begitu. Kalau makan nasi tiwul yang dioblak ini, was, luar biasa. Lupa hutang-hutang teman-teman, lupa tetangga, pokoknya lupa segalanya. Itu boleh dicoba. Nah, kalau teman-teman ingin yang namanya merasakan nasi oblak, nasi tiwul yang dioblak, silahkan datang ke tempat saya, kita ngoblak rame-rame. Nah, di situ yang namanya ngoblak, mungkin teman-teman juga bingung ini makanan jenis apa lagi. Nah, ini jadi oblak itu hanya sekedar apa ya, sambel begitu loh teman-teman, sambel yang kemudian diberikan sedikit minyak jelantah ya. Minyak jelantah itu adalah minyak bekas goreng, itu biasanya tuh habis dipakai goreng ikan laut, itu enak sekali. Kemudian dicampur di sambelnya itu, kemudian diratakan. Setelah itu nasi tiwulnya itu dimasukkan ke dalam layah ya. Dalam layahnya itu diaduk-aduk biar rata si sambelnya itu. Hampir mirip sebenarnya sama membuat nasi goreng, cuman bedanya ini tidak digoreng. Jadi itu teman-teman cerita makan hari ini, biar lapar terus ya. Pokoknya teman-teman dari Cerita Cinta TV harus lapar terus, harus kangen terus untuk selalu mampir di channel Cerita Cinta TV. Oke teman-temanku semuanya, itu yang hari ini bisa saya ceritakan. Itu pengalaman pribadi saya. Terima kasih.